Selamat malam untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emilia Natasha Simbolon. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Coal Washability Study, di mana uh, ini merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah preparasi batubara. Baiklah, di sini ada dua hal yang menurut saya harus diketahui terlebih dahulu sebagai dasar pemahaman terkait dengan coal washability study dalam preparasi batubara. Jadi yang pertama itu adalah coal washability atau uji ketercucian batubara, atau biasa juga disebut dengan uji endap apung. Coal washability merupakan dasar yang nantinya kita gunakan dalam pemahaman terkait dengan coal washing atau pencucian batubara. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai coal washability. Jadi, coal washability ini merupakan pengujian yang biasanya dilakukan di laboratorium untuk mengetahui terkait karakteristik dari batu bara bersih maupun batu bara kotor dengan prinsip perbedaan density. Jadi, melalui uji ketercucian batu bara, kita dapat mengetahui berapa bagian dari batu bara yang memiliki density relatif yang rendah, menengah, tinggi, dan kadar abu di setiap praktisinya. Adapun tujuan daripada uji ini, yang pertama ialah mengetahui atau mendapatkan gambaran terkait kelakuan dari berbagai fraksi batu bara jika dilakukan pencucian dengan medium yang berbeda. Yang kedua, mendapatkan berat jenis media yang paling baik untuk pencucian. Dan yang ketiga ialah mengestimasikan kesulitan yang mungkin saja dialami dalam proses pencucian yang akan dilangsungkan dengan menggunakan media tertentu. Dan yang terakhir ialah mengetahui perolehan batu bara dalam setiap fraksi tertentu. Lalu setelah kita melakukan uji ketercucian batu bara atau coal washability, kita akan mempunyai dasar dalam kegiatan pencucian batu bara atau coal washing, di mana definisi dari coal washing sendiri ialah kegiatan untuk memperbaiki kualitas batu bara agar memenuhi syarat tertentu dengan cara mengurangi kadar abu pada batu bara. Prinsipnya hampir sama dengan coal washability, yaitu yang pertama pemisahan. Pemisahan antara batu bara yang bersih dan batu bara yang kotor, di mana batu bara yang bersih akan mengapung dan batu bara yang kotor akan terendapkan atau tenggelam. Dan prinsipnya yang kedua ialah perbedaan densitas. Perbedaan densitas ini pula yang akan menunjukkan perbedaan antara batu bara yang bersih dan yang kotor. Di sini terdapat beberapa parameter keberhasilan dalam pencucian batu bara. Yang pertama, yang pastinya ialah ukuran butir dari batu bara. Lalu yang kedua, karakteristik ketercucian atau washability. Dan yang ketiga ialah pemilihan metode dan peralatan pencucian. Baiklah, di sini dalam washability study kita harus familiar dengan tabulasi data. Jadi di sini terkait dari instruksi tugas yang merupakan terdapat data uji endap apung batubara brand A size 11,2 dan 4,2 mm. Jadi di sini terdapat kolom relative density dan direct daripada WT dan AS. Di mana WT, persentase WT atau persentase berat merupakan persentase berat setiap fraksi dibanding dengan total sampel. Sementara persentase AS merupakan kadar abu pada setiap fraksi densitas. Lalu di kolom berikutnya, di kolom 4 bisa kita lihat
terdapat presentasi Weight of S, di mana presentasi ini merupakan presentasi berat abu yang tertinggal setelah batu bara dibakar, digunakan untuk menentukan kualitas batu bara pada setiap fraksi densitas dalam washability. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan presentasi weight of S ialah persen berat setiap fraksi densitas relatif dikali kadar abu pada setiap fraksi densitas relatif dibagi 100. Selanjutnya ialah kumulatif weight of S yang dinyatakan dalam persen, yang dimana kolom ini merupakan setiap angka yang menggambarkan penjumlahan bertahap dari nilai persen WTS of total dari tabel sebelumnya, dan nilai kumulatif dihitung dengan menambahkan kontribusi abu dari fraksi 1 dilanjut fraksi berikutnya sampai seluruh fraksi. Adapun rumus yang digunakan ialah jumlah persen berat abu terapung secara kumulatif. Lalu untuk jenis tabulasi data berikutnya ialah kumulatif floats, baik persen WT dan persen AS. Jadi untuk kumulatif float WT merupakan total fraksi yang mengapung sampai SG tertentu sehingga menunjukkan yield. Lalu untuk kumulatif float AS sendiri merupakan rata-rata kadar abu semua fraksi float sampai SG itu menunjukkan kualitas clean coal. Adapun persamaan yang dapat digunakan untuk mengetahui dari kedua presentasi ini yaitu persen berat abu di dalam fraksi terendap pada densitas tertentu dibagi kumulatif persen berat terendapkan dikali 100. Lalu selanjutnya ada sin WT of S persen, di mana kolom ini merupakan kadar abu atau persentase as dari fraksi batu bara yang tenggelam dalam zinc pada densitas tertentu dalam uji zinc float, yang dimana dapat dinyatakan dengan persen berat abu di dalam fraksi terendap pada densitas pemisah tertentu diperoleh dengan menjumlahkan kolom 4 dikurang dengan kolom 5. Lalu terdapat kumulatif zinc, yang dimana merupakan berat dan as dari seluruh fraksi yang tenggelam dari batas densitas tertentu sampai densitas paling tinggi. Adapun rumusnya ialah kumulatif persen berat terendapkan sama dengan 100 dikurang kolom 6% kadar abu dari kumulatif fraksi yang terendapkan atau kolom 8 dibagi kolom 9 dikali 10. Lalu ada plus 0,1 RD distribution, yang dimana kolom ini memetakan fraksi densitas dengan interval lebih kecil dari 0,1 relative density atau lebih dari 0,1 relative density untuk perhitungan grafik washability, di mana kolom 11 merupakan midpoint densitas dan kolom 12 merupakan distribusi berat pada interval tersebut. Ini dipakai untuk membuat kurva washability lebih halus dan akurat, yang dimana persamaannya ialah nilai kumulatif persen abu terapung plus 0,1 dikurang nilai kumulatif persen abu terapung min 0,1. Lalu, untuk tabel kumulatif WT persen midpoint of sort merupakan data yang menunjukkan berat akumulatif yang dihitung dari midpoint densitas. Nilai kumulatif ini dapat diketahui dengan mengurangkan nilai kumulatif persen berat terapung dikurang persen berat setiap fraksi densitas relatif dibagi 2. Baik, berikut merupakan kurva dari washability di mana elementary curve dapat dihitung dengan maksudnya dibandingkan antara persen as dengan persen kumulatif WT midpoint of sort. Jadi bisa dilihat untuk sumbu X merupakan persen as dan sumbu Y merupakan persen kumulatif WT. Jadi di sini contohnya itu di kolom di baris pertama di mana persen as itu menunjukkan angka 5,7. Lalu
Sementara untuk kumulatif 50%, midpoint of sort, itu berada di angka 10. Maka titiknya kira-kira di sini. Maka jika kita tarik garis, pertemuan antara dua sumbu ini berada di titik ini. Begitu juga untuk seterusnya. Lalu di sini merupakan kurva dari kumulatif float curve, yang dimana merupakan perbandingan dari persentase AS dengan persentase WT. Dimana bisa kita lihat di sini, untuk sumbu X itu merupakan kumulatif AS, dan sumbu Y merupakan kumulatif persen WT. Dimana ketika presentasi AS berada pada angka 20,22%, yang bisa dilihat di sini. Mungkin di titik ini. Dan presentasi WT itu berada di angka 5,7. Oh, maaf. Mungkin uh, di ini ada perbedaan perbedaan uh, keterangan. Jadi di sumbu X itu merupakan kumulatif float curve persentase WT, di mana ketika persentase WT-nya berada pada titik 5,7, itu persentase A-nya itu berada pada titik 20,22. Maka jika ditarik garis, titik pertemuannya itu berada di sini. Lalu, untuk kurva selanjutnya merupakan kurva dari specific gravity, yang dimana untuk distribusi daripada relative density-nya berada di sumbu X, dan kumulatif float persen weighting-nya berada di sumbu X. Jadi di sini bisa kita lihat ketika relative density-nya mencapai angka 1,3, yang mungkin bisa diperkirakan berada di sini. Lalu untuk persentase weighting-nya berada di angka 20,22, mungkin di sini. Dan jika ditarik garis, berada pada titik ini. Begitu juga untuk seterusnya. Lalu prinsipnya hampir sama dengan kurva sebelumnya. Di sini terdapat kurva near gravity material curve, yang dimana merupakan perbandingan antara relative density dengan percent weighting. Nah, di sini adapun untuk relative density-nya itu berada di angka di sumbu X, sementara untuk presentasi WT-nya di sumbu Y. Nah, jika kita lihat, semisal untuk relative density-nya itu berada pada angka 49,08, yang berada di titik ini, WT-nya itu mencapai angka 46,91 dan berada di titik ini. Baik, selanjutnya itu cumulative sink curve, yang dimana merupakan perbandingan antara presentasi AS dengan WT persen. Yang dimana untuk sumbu X itu mewakilkan daripada AS, dan WT itu berada di sumbu Y. Jadi ketika AS persen itu berada di angka 30, WT berada di angka 79. Jadi jika ditarik garis lurus, pertemuan kedua sumbu ini berada di titik ini. Baik, di sini bisa dilihat untuk akumulasi semua tabulasi data. Untuk akumulasinya atau summary-nya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dan untuk akumulasi daripada kurva, ketika disatukan berada pada terlihat jelas pada kurva berikut.
Adapun beberapa hasil analisis terkait possibility curve yang diperoleh setelah melakukan uji endap apung berdasarkan data sebelumnya, diperoleh hasil analisis possibility menunjukkan batu bara memiliki karakter mudah dicuci. Hal itu dikarenakan yang pertama, cut point itu berada di sekitar SG 1,5. Dan yang kedua, dapat diperoleh yield clean coal kurang lebih 75-80% pada as yang dinyatakan dalam angka kurang lebih 10-12%. Lalu yang ketiga, fraksi zinc memiliki as yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 50% sehingga mudah dipisahkan sebagai reject. Lalu yang terakhir, distribusi pengotor terlokalisasi pada densitas tinggi. Dan nilai NGM menunjukkan pemisahan relatif mudah dioperasikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, selamat malam.